memang menarik ya persoalan RK sama LM ini ya. Namun kita sebagai orang yang paham ya, orang yang mengerti, kita tidak bisa menjadikan opini atau berita-berita itu menjadi sesuatu yang bisa diuji kebenarannya ya. Jadi ini kan kita negara hukum. Kalau negara hukum, semua harus ada aturan mainnya gitu. Mengklaim siapa saja boleh. Saya punya anak dari si A, si B, si C ya kan? Ya sekarang harus diuji dulu kebenarannya gitu kan. Tentunya ada satu proses hukum, misalkan gini ya kan, seperti yang senior kita Bang Hotman Paris disampaikan, harus dilakukan tes DNA dulu dong ya kan. LM harus membuktikan bahwa setelah dilakukan tes DNA bahwa gennya memang sama, bahwa itu adalah bapaknya, misalkan patut diduga adalah RK. Kalau itu kan jelas. Tapi untuk melakukan tes DNA ini kan ada satu proses, nggak mungkin ujuk-ujuk nih kalau bahasa Sundanya RK ini mau dilakukan tes DNA. Emang siapa LM gitu loh, dan siapa RK, kita harus tahu diri dong ya kan. Jadi dia membuat statement dengan berita-berita yang sekarang lagi hype banget ya, lagi hits banget di media sosial dengan seolah-olah ya kan bahwa anak saya adalah bapak biologisnya adalah RK. Tidak semudah itu ya. Harus dilakukan satu proses hukum, dan ini jika apa yang dilakukan oleh LM ini adalah nekat nih dalam tanda kutip nih, maka dia jelas melakukan satu proses pelanggaran hukum ya kan. Itu melakukan fitnah atau pencemaran nama baik gitu. Jadi kalau menurut saya LM bergerak aja dulu setelah dia punya bukti yang akurat ya, bukti dalam konteks di sini bukti material ya, bukan bukti yang bersifat tambahan ya. Jadi karena apa, dalam teori hukum pidana ini kan harus jelas, bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Jelas di dalam KUHP diatur dalam pasal 184 apa sih bukti-bukti itu, yang disebut bukti itu ya kan, ada jelas tuh, ada 5 poin ya, bukti yang dalam bentuk bukti material. Karena bukti material itu yang akan membuktikan bahwa seseorang itu untuk mencari keadilan dengan bukti material itu lebih akurat, itu jelas dasar hukumnya gitu loh di dalam kitab undang hukum acara pidana. Tapi kalau statement opini ya sorry ya, ini kalau pandangan saya sebagai orang yang mengerti tentang hukum, ini ada indikasi pelanggaran fitnah atau pencemaran nama baik itu bisa dilakukan oleh kuasa hukumnya RK gitu loh. Jadi saya yakin lah pasti RK bukan orang yang bodoh ya kan, cuman beliau lagi berhati-hati untuk menyikapi persoalan ini, karena saya tahu kan beliau kan orangnya soft, beliau kan orangnya lembut ya kan, jadi dia sepertinya berhati-hati gitu loh. Dan justru buat LM sendiri ya harus lebih waspada gitu loh, jangan bersikap atau berperilaku dengan ceroboh. Kita lihat kemarin statement para lawyer-lawyernya seperti terlihat selengean gitu kan. Nah itu kan oke, ada beberapa lawyer, harusnya satu komando, ada satu ketua tim yang ditunjuk. Jangan semua ikut bicara gitu loh. Nah ini kan menjadi membias nantinya kemana-mana gitu. Jadi kalau pandangan saya, kau mendalilkan maka kau harus bisa membuktikan. Ya kan? Pembuktian seperti apa? Ya, itu tadi, mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan perdata. Ya, itu kan diatur di dalam pasal 118 HIR, di dalam 142 RBG, bahwa kita punya hak untuk mengajukan gugatan keperdataan supaya paling tidak untuk mengklaim bahwa anaknya yang saat ini ada sama LF itu adalah ayah biologisnya, RK itulah ayah biologisnya, maka dia harus membuktikan dengan melakukan tes DNA. Namun tes DNA tidak semudah itu, harus ada prosesnya itu dia harus mengajukan gugatan perdata seperti yang diatur di dalam pasal 118 HIR, pasal 142 RBG.
Kemudian setelah hakim nanti memberikan putusan, memerintahkan kepada tergugat ya bahwa dia harus dilakukan tes DNA, ya, itu pun harus dengan menggunakan upaya paksa ya, atau yang disebut dengan duangsom. Duangsom ini kan jelas juga diatur di dalam pasal 606A, 606B RV ya. Jadi itu diatur. Jadi ketika dilakukan duangsom, maka tergugat itu tidak bisa mengelak lagi. Dia terpaksa harus menjalankan putusan pengadilan, karena putusan pengadilan, putusan hakim ini adalah putusan yang tidak bisa kita tolak ya. Ada asas hukum yang disebut dengan res judicata pro fere tato habitur. Apapun putusan hakim, maka itu harus dijalankan. Jadi tidak ada alasan bagi RK untuk menolak proses DNA, untuk dilakukan proses DNA untuk membuktikan bahwa anak yang berada dalam penguasaan LM itu adalah ayah biologisnya adalah RK. Jadi kalau menurut saya, lakukan itu dulu, baru dia bisa dieksplor atau disampaikan kepada media bahwa ini loh yang sebenarnya gitu. Atau sudah dilakukan proses yang baik dan benar menurut konstitusi. Artinya tidak gampang ya Bang dalam membuka tes DNA itu ya? Harus melalui prosedur. Tidak gampang kecuali kedua belah pihak sepakat, ya kan? Kalau kedua belah pihak sepakat kan artinya di situ mereka sama-sama ya sudahlah, memang itu anak kita. Artinya ada upaya sukarela, ya kan? Tidak ada upaya paksa. Karena ini kan ya mungkin RK ya ini Allah alam, kita nggak tahu ya. Saya hanya melihat dari sisi perspektif hukum aja gitu. Ketika orang tiba-tiba diklaim bahwa kamu bapaknya anak saya, kan orang kaget gitu. Secara RK sendiri kan sudah punya istri loh, ya kan? Kalaupun ini benar, misalkan setelah dilakukan proses DNA ternyata memang terbukti RK adalah orang ayah biologisnya, maka hati-hati dengan LF. Ya. Di sini RK punya istri yang sah secara hukum. Istrinya Ibu Cinta bisa mengambil langkah hukum secara tegas untuk melaporkan LM dan RK dalam dugaan tindak pidana perzinahan. Gitu loh. Ya, yang diatur jelas di dalam pasal 284 KUHP dan pasal 411 KUHP yang baru. Sanksi pidananya tegas loh. Ya kan? Sanksi pidananya kurungan penjara 1 tahun. Ya, jadi hati-hati gitu loh. Ini buat LM ya, kalau menurut saya dia maju kena mundur kena, ya kan? Ketika itu terbukti tes DNA-nya adalah RK sebagai ayah biologis anaknya, maka dia akan berhadapan dengan Bu Cinta. Jelas di dalam undang-undang pasal 284 KUHP, pasal 411 Undang-Undang nomor 1/2023, undang-undang yang baru tentang KUHP, ya kan, terkait masalah perzinahan. Isinya begini, siapa yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan, ya kan, atau melakukan hubungan suami istri dengan perempuan atau dengan laki-laki yang bukan istrinya atau bukan suaminya, maka jelas ini adalah merupakan perbuatan pidana. Di atas 5 tahun loh, apalagi kalau kena pasal 279. 279 KUHP ini adalah perkawinan atau perbuatan yang terhalang oleh perkawinan yang sah. Karena apa? RK ini kan punya istri yang sah, maka dia jelas melanggar pasal 279, pasal 284 KUHP. Artinya kalau yang membuka awal nge-up ke media ini kan awalnya Lisa, itu juga bisa. Nah oke. Nah ini yang seperti saya sampaikan, kalau ini tidak terbukti, ternyata ini fitnah, maka RK atau Bu Cinta bisa mengambil langkah hukum dengan melaporkan LM ini dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Itu jelas di dalam KUHP, diatur di dalam pasal 310, pasal 311. Kemudian dia menggunakan media sosial untuk melakukan fitnah ini, menyerang kehormatannya RK dengan mendistribusikan atau mengupload melalui media elektronik, maka ini juga bertentangan dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 2008 yang sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang nomor 19 2019. Kemudian sekarang ada Undang-Undang ITE yang terbaru, Undang-Undang nomor
1 tahun 2024. Itu jelas di dalam pasal 27 ayat 3 atau sekarang pasal 27A. Jungto pasal 45 ayat 4 ya. Sanksi pidana jelas nih. Ya kan? 5 tahun dan 1 miliar. Nah, sekarang mungkin sekitar 2 tahun dan 400 juta rupiah itu sanksi pidananya. Itu melanggar pasal Undang-Undang ITE. Karena apa? Setiap orang yang sengaja melawan hukum untuk menyerang kehormatan orang lain ya, dengan tujuan tadi yang tidak baik ya, dengan diupload melalui media elektronik, mendistribusikan melalui media elektronik, maka jelas sanksi pidananya itu tadi di dalam pasal 27A ya, Jungto pasal 45 ayat 4. Tapi Bang, kalau misalkan seandainya ini terbukti bahwa itu anak ayah biologis RK, apakah itu juga bisa masuk pidana atau enggak? Makanya saya bilang LM ini kalau saya lihat dalam perspektif hukum, misalkan gini, terbukti dan tidak terbukti. Tidak terbukti maka dia fitnah, pencemaran nama baik, melanggar KUHP dan melanggar Undang-Undang ITE. Terbukti maka dia melakukan satu pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang disebut dengan perzinahan tadi. Dia tidur dengan laki-laki yang bukan suaminya, maka dia akan berhadapan dengan istri sah daripada RK, Bu Cinta. Nah, ini bisa kena pasal 284 KUHP atau pasal 411 KUHP Undang-Undang yang baru gitu. Dan ini jelas sanksi pidananya kan di atas 5 tahun gitu loh. Jadi maksud saya, maju kena mundur kena, lebih baik diselesaikan aja secara baik-baik. Nggak boleh dia berkuar-kuar di media, silent aja kalau itu memang terjadi. Tapi kan kita Allahualam, apakah RK ayah biologis daripada anaknya LM atau bukan, kita kan tidak tahu. Maka opini itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan apakah RK ayah biologisnya daripada anaknya LM. Maka harus dilakukan proses hukum yang benar untuk mencari satu keadilan. Karena tujuan hukum ini kan udah jelas, kepastian, keadilan, ya kan, kemanfaatan. Apakah hukum ini bisa didapat keadilannya oleh LM setelah melakukan proses gugatan perdata? Kalau memang itu sudah dilakukan dan hasil tes DNA-nya menunjukkan bahwa RK adalah ayah biologisnya anaknya LM, maka dia kan kepastian hukum bisa dia terima, ya kan? Mungkin merasa buat dia sudah mendapatkan satu keadilan, ya kan, dengan bisa membuktikan bahwa RK adalah ayah biologis dari anaknya. Kan tujuan hukum itu kepastian, keadilan. Cuman kemanfaatan, bermanfaat enggak buat dia nih? Kan secara sanksi sosial juga malu mengklaim, oh itu bapaknya anakku, tapi tidak ada secara hubungan hukum, secara hukum positif dia tidak diakui bahwa dia adalah anak daripada RK gitu loh. Maka satu-satunya jalan adalah melakukan proses gugatan keperdataan terkait, ya kan, bagaimana hakim dalam amar putusannya memerintahkan kepada RK untuk dengan sukarela ya udah mau melakukan proses tes DNA. Walaupun tes DNA itu adalah dalam teori hukum pidana bukan merupakan bukti material, dia hanya bukti bersifat bukti tambahan yang nanti akan dipertimbangkan bukti tambahan tersebut oleh majelis hakim untuk mencari satu keadilan dalam proses hukum yang diajukan oleh LM. Bang, satu lagi.